Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Endah dalam pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan ekspor. Oke, tetap semangat anak-anak. Selamat belajar. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan ekspor. Ada beberapa yang akan kita pelajari, yaitu 1. Kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan ekspor. 2. Dampak positif perdagangan internasional bagi Indonesia. 3. Dampak negatif perdagangan internasional. Yang keempat, hambatan perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan dengan mempelajari ini kalian akan dapat menjelaskan kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan ekspor. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan dampak positif dari perdagangan internasional bagi Indonesia. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan dampak negatif perdagangan internasional. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan hambatan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan ekspor, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah. 1. Subsidi ekspor berupa bantuan keuangan kepada eksportir. Yang kedua, kredit ekspor berupa pinjaman kepada eksportir. Yang ketiga, dukungan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan pelabuhan. Yang keempat, dukungan informasi tentang negara mana yang berpotensi sebagai tujuan ekspor. Yang kelima, promosi pemasaran dengan memperkenalkan produk di luar negeri. Yang keenam, kebijakan moneter dengan menurunkan nilai mata uang agar produk ekspor menjadi bersaing harganya. Subsidi ekspor yaitu pemberian bantuan keuangan kepada eksportir. Pemerintah memberi bantuan sesuai dengan volume ekspor atau berupa pengembalian pajak yang dibayarkan oleh eksportir. Tujuannya adalah memberi insentif dan membantu eksportir dalam meningkatkan volume ekspor. Yang kedua, kredit ekspor. Kredit ekspor adalah bantuan melalui berbagai jenis pinjaman kepada eksportir. Misalnya, dengan memberi bantuan kredit kepada eksportir ketika membeli di luar negeri, tidak membayar di muka, agar eksportir dapat melakukan produksi langsung. Kredit ini dapat diberikan oleh lembaga pemerintah atau melalui layanan bank swasta. Yang ketiga, jaminan pinjaman. Jaminan pinjaman diberikan oleh negara terutama untuk asuransi yang digunakan untuk membantu eksportir membayar pinjaman bila terjadi kesulitan dalam membayar
misalnya karena penurunan ekspor. Yang keempat, dukungan infrastruktur. Negara dapat mendukung ekspor dengan membantu infrastruktur yang membantu transportasi barang, misalnya jalan tol untuk mengangkut produk dari pabrik atau dari perkebunan ke pelabuhan atau ke terminal bongkar muat di pelabuhan untuk memudahkan barang dikirim dengan kapal. Yang kelima, dukungan informasi. Layanan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada eksportir yang dapat membantu mereka berdagang. Layanan informasi dapat berupa informasi perdagangan internasional secara umum atau informasi spesifik dari wilayah tertentu dan mitra bisnis potensial. Bantuan teknis untuk eksportir, layanan ini disediakan oleh negara atau lembaga negara yang didirikan di sebagian besar negara. Layanan ini tidak hanya mencakup pengiriman informasi tentang peraturan teknis asing, standar hukum atau persyaratan teknis, tapi bantuan seperti berurusan dengan mitra bisnis. Yang keenam, promosi pemasaran. Pemerintah membantu mempromosikan eksportir dan produknya di luar negeri. Ini juga termasuk upaya untuk membangun reputasi negara di pasar luar negeri. Misalnya dilakukan dengan promosi produk ekspor pada pameran dagang atau expo. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter negara adalah dilakukan oleh bank sentral. Ini sebagai alat khusus dalam promosi ekspor. Hal ini dilakukan dengan menurunkan nilai tukar mata uang suatu negara agar harga produk ekspor menjadi bersaing dan lebih murah dari ekspor negara lain. Dampak positif perdagangan internasional bagi Indonesia. Ada beberapa dampak positif perdagangan internasional bagi Indonesia. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, perataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua, menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan bea lain atas ekspor dan impor. Yang ketiga, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru. Yang keempat, melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi. Yang kelima, memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Yang keenam, mempererat hubungan persaudaraan serta kerjasama antar negara. Berikut dampak negatifnya. Yang pertama, barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah di dalam negeri. Ini menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Yang kedua, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Yang ketiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh dari perdagangan bebas. Yang keempat, bila tidak mampu bersaing, maka
pertumbuhan ekonomi negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Oke, yang terakhir, hambatan perdagangan antar negara. Ada beberapa hambatan perdagangan antar negara. Yang pertama, perbedaan nilai mata uang antar negara. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Yang keempat, ada kebijakan impor dari suatu negara. Yang kelima, terjadinya perang. Yang keenam, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Yang ketujuh, perbedaan bahasa ya, antara negara pengekspor dan pengimpor. Adanya pengenaan biaya masuk yang tinggi. Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Endah. Untuk pertemuan kali ini cukup itu dulu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah memperhatikan penjelasan Ibu dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kondisi kalian, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.